Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 2 SD itu Salsabila 2 Klasemen. Berarti berharap anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak semuanya, semoga pada pagi hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan yang semangat ya, menjalankan ibadah puasa dan juga belajar, beribadah dan melaksanakan aktivitas yang lain. Nah, pada pagi alhamdulillah anak-anak akan belajar kembali bersama dengan Bu Ratri, masih di materi pendidikan agama Islam. Nah, maka disiapkan alat tulisnya, disiapkan bukunya, dan kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, sebelum anak-anak semua menikmati liburan akhir Ramadan dan juga memasuki bulan suci Idul Fitri, memasuki Hari Raya Idul Fitri, maksud Bu Ratri. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari materi kita PAI yang terakhir. Yeay. Nah, anak-anak, apakah yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini, ya, jangan lupa anak-anak persiapkan dulu ringkasan materi yang sudah Bu Ratri berikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Nabi siapa? Kira-kira siapa ya? Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas kisah mengenai dua nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan juga Nabi Ishak alaihissalam. Dan kemudian kita akan belajar mengenai salah satu Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna As-Salam. Selamat belajar. Nah, oke anak-anak semuanya, di sini sudah Bu Ratri berikan rangkuman materi PAI kelas 2 bab kita yang terakhir, yaitu kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam dan juga sikap damai Nabi Ishak alaihissalam. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang Asmaul Husna, yaitu As-Salam. Nah, kenapa kita rangkum 3 materi sekaligus? Karena agar lebih mempersingkat waktu ya anak-anak semuanya, karena kita sudah mau memasuki liburan Idul Fitri dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester atau ujian kenaikan kelas. Nah, untuk itu Bu Ratri akan ringkas materi 3 materi ini di dalam satu sesi PowerPoint kali ini. Oke, yang pertama yaitu kita ketahui dulu, kita ingat-ingat dulu kembali Nabi. Nabi itu apa sih ya? Nabi itu siapa sih ya? Nah, kita lihat bersama-sama. Anak-anak, Nabi itu adalah utusan Allah. Nabi itu adalah manusia ya anak-anak, jadi manusia utusan Allah. Nah, di dalam Islam, Nabi wajib kita imani dan kita teladani anak-anak semuanya. Nabi Yakub alaihissalam itu mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi, Nabi itu diutus oleh Allah ke muka bumi menjadi manusia pilihan untuk menyampaikan ajaran yang benar, untuk menyampaikan, mengajak, menyembah kepada Allah. Nah, anak-anak, Nabi Yakub ini adalah Nabi yang terkenal dengan rasa kasih sayangnya. Selanjutnya, kita akan belajar lebih mendalam mengenai kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam, yang mana kita akan ketahui beberapa hal. Di antaranya, kita akan mengetahui biografi Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui seberkas kisah mengenai Nabi Yakub alaihissalam. Dan selanjutnya kita akan mengetahui keteladanan sikap dari Nabi Yakub alaihissalam yang menjadi ciri khas dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, anak-anak, oke. Yang pertama kita akan ketahui mengenai biografi Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam ya anak-anak. Jadi, ayah dari Nabi Yakub itu adalah Nabi Ishak. Nah, untuk kakek dari Nabi Yakub adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ibu dari Nabi Yakub itu bernama Rofiqoh. Anak-anak semua, keturunan Nabi Yakub itu sangat banyak ya. Nabi Yakub ini memiliki 12 putra.
yang disebut dengan Al-Asbat atau kabilah Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam itu juga disebut dengan Israel yang artinya orang-orang yang suka berjalan malam. Putra Nabi Yakub yang menjadi nabi itu ada satu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ayah dari Nabi Yusuf itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Siapa yang tahu siapa itu Nabi Yusuf, anak-anak? Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang terkenal paling tampan di antara para nabi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai seberkas kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar anak-anak, yaitu yang bernama Isyu. Isyu ini merasa iri terhadap Nabi Yakub yang menurutnya Nabi Yakub ini lebih dimanja oleh ibunya ketimbang dirinya. Nah, maka itu Isyu itu memusuhi Nabi Yakub alaihissalam. Akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam tetap menghargai, menyayangi saudaranya yang bernama Isyu itu. Nah, kemudian karena Nabi Ishak, ya di situ Nabi Ishak ya, bukan Nabi Isa ya anak-anak. Karena Nabi Ishak sudah lanjut usia dan beliau itu mengkhawatirkan hubungan Nabi Yakub dan juga Isyu, jadi bukan Nabi Isa ya di situ ya, Nabi Yakub dan Isyu, maka Nabi Yakub dan Isyu, maka Nabi Ishak meminta Nabi Yakub untuk berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak ya, tinggal bersama pamannya di sebuah tempat itu. Nah, pamannya itu bernama Laban bin Batuil. Nah, di sini berarti ada sedikit salah ketik ya anak-anak. Jadi di sini karena Nabi ini adalah Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak sudah lanjut usia dan beliau mengkhawatirkan hubungan Nabi Yakub. Ini Nabi Yakub ya. Di sini Nabi Ishak, di sini Nabi Yakub. Mengkhawatirkan hubungan Nabi Yakub dan juga Isyu, saudaranya yang tadi yang memusuhinya, maka Nabi Ishak meminta Nabi Yakub untuk berhijrah ke Padan Aram. Gitu ya anak-anak semuanya. Mohon maaf ada kesalahan tulisan di sini. Nanti bisa anak-anak ganti sendiri ya. Selanjutnya, karena Nabi Yakub adalah orang yang mendengarkan perkataan orang tua, maka Nabi Yakub mengalah dan menuruti perintah ayahnya untuk berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak. Nah, anak-anak, keteladanan apa saja yang bisa kita ambil dari Nabi Yakub alaihissalam? Yaitu diantaranya yang pertama, Nabi Yakub menyayangi orang tua dan umatnya dan pemerintahnya. Ya, sejak kecil Nabi Yakub menyayangi orang tua dan menuruti dan menaati apa saja yang dikatakan oleh ayahnya. Sejak kecil Nabi Yakub alaihissalam adalah anak yang berbakti. Beliau sangat menyayangi kedua orang tuanya anak-anak. Ketika ayahnya sudah tua, Nabi Yakub melayani semua kebutuhannya, seperti menghidangkan makanan setiap hari dan lain sebagainya. Nah, ayahnya menjadi sangat bangga dan beliau selalu berdoa agar anak-anaknya kelak menjadi nabi dan juga raja. Kemudian yang kedua, Nabi Yakub menyayangi saudara dan keluarganya. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang pada keluarga dan juga umatnya. Nabi Yakub juga mendidik anak-anaknya dengan sangat baik karena sikap kasih sayangnya itulah Allah selalu melindungi Nabi Yakub dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Yakub suka menghindari pertengkaran ya. Jadi Nabi Yakub ini sangat berkasih sayang dan juga tentu belajar dari ayahnya yang cinta kedamaian. Nah, itu tadi adalah mengenai cerita kisah Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang kita akan belajar sedikit mengenai sikap damai Nabi Ishak alaihissalam ya anak-anak. Jadi,
Tadi kita sudah ketahui bahwa Nabi Ishak alaihissalam adalah ayah dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak adalah manusia utusan Allah juga ya anak-anak. Nah, Nabi Ishak ini memiliki sikap yang terkenal dengan sikap ramah pada kaumnya dan sangat menyayangi keluarganya. Nabi Ishak juga mengajarkan ketika ada perselisihan di keluarganya diselesaikan dengan cara damai, santun, dan juga bijaksana. Nabi Ishak selalu mementingkan keselamatan umatnya, keluarganya, dan anak-anaknya ya anak-anak. Jadi Nabi Ishak itu tidak egois. Nabi Ishak itu memikirkan semuanya. Maka sikap damai itu menunjukkan mengeluarkan banyak rasa kasih sayang, sehingga Nabi Ishak mengajarkan kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk damai dan berkasih sayang. Oke anak-anak, beralih dari cerita mengenai Nabi Yakub dan Nabi Ishak, sekarang kita akan belajar sebentar mengenai salah satu Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna As-Salam. Apa itu Asmaul Husna As-Salam? Nah, kita ingat-ingat dulu. Kita ingat-ingat Asmaul Husna itu apa? Jumlahnya ada berapa ya? Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Seluruhnya ada 99 ya anak-anak, jangan sampai lupa. Asmaul Husna dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi kita bisa mengetahui itu bukan dari majalah, bukan dari koran, bukan dari buku pelajaran, tetapi kita mengetahuinya pertama kali dari dalam Al-Quran. Nah, anak-anak semua, As-Salam itu artinya adalah Allah Maha Pemberi keselamatan, atau bisa juga Allah Maha Memberi kesejahteraan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyelamatkan kita dari berbagai kesulitan. Misal kita sakit, memang kita mengunjungi dokter ya, kita pergi ke rumah sakit, kita berobat, akan tetapi itu adalah wujud dari ikhtiar kita untuk bisa menjalankan pengobatan agar sembuh, tetapi tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh meminta pertolongan dari selain Allah ya anak-anak semuanya. Misal contohnya pergi ke dukun dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita harus selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar selalu diberi keselamatan dan dijauhkan dari perbuatan tercela dari orang lain ya anak-anak. Jadi kejahatan itu kan datangnya tidak hanya dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat, misalnya dari jin yang mengganggu kita, tetapi kejahatan juga datang dari manusia. Manusia yang punya perilaku yang buruk juga bisa membuat kita celaka, maka kita harus selalu berdoa agar senantiasa diberi keselamatan oleh Allah. Nah anak-anak, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mendoakan keselamatan satu muslim dengan satu yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara ketika bertemu kita bisa mengucapkan salam kepada orang lain. Ayo, siapa yang tahu lafaz salam? Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa anak-anak? Artinya dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian. Jadi ketika kita mengucapkan salam, secara otomatis kita mendoakan keselamatan orang tersebut. Jangan lupa perbanyak salam ya anak-anak. Itulah tadi ringkasan, rangkuman, dan penjelasan singkat dari Bu Ratri mengenai kisah Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan juga tentang Asmaul Husna As-Salam. Ya, inilah akhir dari materi PAI kita di kelas 2 ini. Bu Ratri berharap anak-anak semuanya bisa mengerjakan ujian dengan baik. Dan jangan lupa kejujuran adalah hal yang paling utama. Sekian dari Bu Ratri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.